Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. One, two, three, let's go. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta teman aku membuat konten tentang apa ya? Oke, sebelumnya jadi aku belum pernah kan buat vlog yang kayak khusus buat diri aku gitu. Perkenalan dulu deh. Nama aku Nita Sri Hartina, umur aku 23 ya, mau jalan 24. Aku lahirnya 25 November 97, berarti baru mau jalan 23 ya. Udah sih itu aja, dan yang pasti nggak jomblo sih, ada pemilik hatinya. Kemudian kita lanjut ke poinnya aja deh. Ini aku tadi nyari-nyari aja sih, kayak pertanyaan buat diri sendiri gitu. Jadi aku jarang banget sih curhat-curhat tentang diri aku yang sampai ke dalam banget gitu. Dalam banget nggak, maksudnya kayak terlalu ke masalah pribadi gitu, yang sampai mungkin dari kecil sampai gede gitu, nggak semua. Dan aku juga kayaknya nggak punya sahabat sampai umur segini. Lanjut aja deh, ini pertanyaannya malu deh, nggak punya pertanyaan soalnya ya. Oke, number one, apa yang paling kamu inginkan dalam hidup saat ini? Jujur sih, banyak banget keinginan. Kalau namanya keinginan tuh ya banyak banget. Tapi yang paling utama sih ya jelas pengen jadi orang yang berguna sih, berguna, bisa bahagiain orang tua. Karena dari dulu tuh aku ya itu tipe yang pokoknya apa kata orang tuaku ya itu yang harus aku lakuin gitu. Tapi entah kenapa semenjak ya mungkin aku masuk ke dunia kerja, jadi ya aku sih pahamnya ya orang tua tuh semuanya juga pasti pengennya yang terbaik gitu kan buat anaknya. Cuman di sini aku ngerasa kayaknya nggak harus deh semua itu diatur gitu dari segi apapun gitu kan. Gimana anak mau dewasa ya kan, kalau misalnya jalan hidup aja diatur-atur gitu. Kalau mereka aja kan nggak mau kan kalau misalnya anaknya pikirannya masih kayak anak kecil gitu. Ya namanya anak kecil kan ya pasti itu jangan itu gitu kan, misalnya ya itu disuruh itu pokoknya nurut aja gitu kan. Kalau udah dewasa kayak gini, kalian sendiri aja lah, pasti ngerasanya kayak gitu kan, pengen gitu punya jalan sendiri yang ya udah ngerasain gitu, pengen ngerasain juga gagal ataupun berhasil, yang penting itu udah sesuai sama apa yang kita pikirkan. Dan aku rasa proses pendewasaan itu ya emang harus dari kegagalan, dari masalah-masalah gitu sih kalau menurut aku. Jadi untuk pertanyaan nomor satu ini aku jawabnya pengen jadi anak yang nggak anak sih ya, pengen jadi orang yang berguna gitu.
maaf ya, ini nggak pakai lapisan jilbab jadi melorot-melorot. Lanjut, apa kamu sayang kepada diri sendiri? Speechless lagi sama pertanyaan ini. Jadi aku sayang sih, untuk saat ini tuh aku sayang sama diri aku sendiri, karena ya aku pengen banyak memikirkan diri aku, apa yang aku pengen, apa yang pengen aku lakuin. Ya contohnya dari segi makanan aja sih ya. Jadi aku sekarang tuh apa yang aku pengen, ya aku harus bisa makan itu gitu loh. Kapan lagi kan ya, kan kita nggak tahu yang kedepannya kita gimana. Mumpung sekarang kita masih punya kerjaan ya kan, masih ya bisa lah gitu kita beli makanan-makanan yang menurut kita ya yang kita inginkan gitu sih. Ya dari segi itunya sih, lebih kalau masalah penampilan ya aku masih cuek sih, karena aku jarang keluar rumah juga, aku anak rumahan. Jadi untuk masalah penampilan tuh aku kurang merhatiin banget. Masih ya kayak gini-gini aja gitu, nggak yang harus pakai OTD apa gitu, enggak. Lanjut, number 3, apa yang biasanya kamu lakukan kepada diri kamu sendiri? Aku nggak punya sesuatu hal yang aneh sih, yang kayak misalnya sampai nyakitin diri sendiri tuh enggak. Apa yang aku lakukan kepada diri aku sendiri, memanjakan diri aku sendiri. Aku suka rebahan, ya suka makan, apalagi ya, udah sih itu aja. Nggak pernah aku buat diri aku sampai emang sih kadang tuh bisa ya, kalau misalnya pas kita lagi sendiri, kalau udah bosen gitu misalnya main HP, bisa juga sih kayak mandangin lah apa itu namanya, langit-langit kamar sambil mikirin kok umur aku udah segini gitu kan ya, belum melakukan hal yang besar gitu ya enggak sih. Lanjut deh, number 4, apa kamu sering memikirkan perkataan orang lain? Jujur sih ya, kalau aku tuh gimana ya, tipe yang bisa juga sih mikirin perkataan orang. Kalau memang aku salah, jadi ya emang bener aku pikirin aku salahnya di mana gitu kan. Kalau memang aku salah ya aku perbaikin gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak salah, terus ada orang yang misalnya negur aku gitu ya, tapi aku nggak salah, aku cuek sih. Cuman ya tetap aku hargain gitu kan. Kalau misalnya orang negur kita kan berarti dia masih peduli gitu sih kalau menurut aku. Iya gitu. Kalau misalnya kepikiran sampai yang berlarut-larut tuh enggak sih, bukan tipe yang kayak gitu aku. Bisa juga, bisa kayak misalnya mungkin pas lagi datang bulan gitu ya, bisa aku kayak gitu, tapi nggak setiap saat sih. Oke, lanjut number 5, apa yang membuatmu merasa tidak berharga? Kata-kata berharga berat sih. Kalau aku ya ngerasanya aku anak ketiga, anak terakhir, cewek sendiri, itu menurutku berharga sih. Dari aku kecil ya
mama bapak aku memperlakukan aku ya jelas berbeda gitu kan sama kakak-kakak aku. Tapi ada juga saat-saat yang aku disamakan kayak kakak-kakak aku yang cowok-cowok gitu. Tapi ada juga di saat aku tuh benar-benar yang kayak dijadikan tuan putri gitu. Lanjut. Number 6, apa yang membuatmu minder atau tidak percaya diri? Kalian tahu deh kayaknya nih jerawat dari dulu nggak pernah hilang apa. Terus number 7, hal yang paling membuatmu sedih. Aku tuh tipe orang yang suka nangisnya tuh lebih ke yang emosional gitu, atau simpati atau empati ya namanya. Pokoknya kalau misalnya kayak lihat orang tua ya, about family gitu, itu benar-benar nyentuh banget sih. Kayak mungkin apa ya, anak jalanan yang kayak pengemis kayak gitu tuh, kalau misalnya aku nonton itu reality show yang kayak gitu, itu aku sedih sih, nangis aja gitu pokoknya. Dan yang paling membuat aku sedih, of course, when I remember my parents. Kangen aja sama mereka. Oke, lanjut. Number 8, hal yang paling membuatmu terharu. Cowok yang romantis. Kapan ya punya cowok yang romantis? Tapi itu benar-benar sih terharu, senang aja gitu kalau misalnya kita dibikin spesial, ya enggak sih. Lanjut. Number 9, hal yang membuatmu kesal. Aku gak pernah kesal. Kalian tuh sendiri, aku yang ngeselin. Jarang aku kesel. Aku tuh tipe orang yang cerewet ya, tapi kalau aku udah gak mood atau ya pokoknya udah nggak aja gitu sama orang itu tuh, aku benar-benar udah nggak mau mengucapkan sepatah kata pun sih. Aku tipe yang kayak gitu sih dari dulu, mending diem kalau pas lagi kesel. Terus bagaimana kamu menyikapi kegagalan? Yang paling pertama ya ingat Allah sih, ingat Allah, berdoa. Ya setiap hari ya berdoa gitu kan, tapi ya pastinya lebih ke pasrah dulu deh sama Allah gitu kan, pasrahin diri kita. Ya bakalan berusaha buat lebih semangat lagi gitu. Jadi meskipun gagal kan ya, itu bukan berarti menutup kemungkinan kita tuh harus down banget gitu. Jadi penguat aku yang paling utama tuh ya ingat Allah sih. Nggak pernah sampai yang kayak melukain diri aku sendiri tuh, aku nggak pernah. Oke, lanjut. Number 11, bagaimana kamu mengembangkan diri sendiri?
aku ngembangin diri sendiri tuh ya dari diri aku sendiri, kayak dengan aku yang sering dengan kesendirian aku. Ada juga sih peran orang lain gitu ya di dalam hidup aku yang buat aku ngembang maksudnya jadi aku mengasah kemampuan gitu kan ya. Berarti ya orang-orang yang sering kasih saran, kasih nasihat, sering negur gitu, orang-orang yang sayang sama aku sih. Lanjut number 12. Bagaimana caramu mengatasi perasaan benci? Kalau aku benci, aku jarang sih benci sama orang. Bisa kesel gitu kan ya sama orang tuh, maksudnya kesel dalam hal yang kayak misalnya gak bisa ada masalah sama dia gitu, terus jadi kayak malas aja gitu. Tapi kalau udah lama tuh ya udah biasa aja gitu, jarang sih kalau yang sampai dendam banget atau benci, nggak pernah. Lanjut number 13. Bagaimana caramu menggapai cita-cita? Jujur deh, sampai umur segini aku kayaknya belum deh menggapai cita-cita aku. Jadi aku dulu pernah waktu kecil tuh pengen jadi guru ya, pengen jadi guru. Pernah ngajarin anak les tuh ya, kalau menurut aku ya sama aja kayak ngerasain jadi guru sementara. Itu pernah. Terus penyanyi, tapi aku kan kayak gini ya nggak cocok banget gitu kan ya kalau jadi penyanyi, suara pas-pasan ya gak sih. Nggak ada cita-cita yang udah tercapai. Oke, next aja. Lanjut number 14. Kata-kata apa yang biasanya mengganggumu? terserah gitu, don't like it. Lanjut number 15. Kata-kata apa yang biasanya menggugahmu? Ketulusan sih, tulusan. Kalau orang udah ngomong tulus dari hati ya pasti kena. Oke, lanjut number 16. Pernah merasa tidak bangga kepada diri sendiri? Of course. Nggak bangga pada diri sendiri. Lagi-lagi ya masalah orang tua sih. Jadi aku dari dulu tuh bukan paling suka, paling terobsesi dengan kata-kata menjadi anak yang berbakti, ya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang seperti mau bapakku mau. Tapi di sisi lain, meskipun aku berusaha semampu, sekuat tenaga aku, itu benar-benar kayak nggak ada artinya. Itu
sih yang bikin aku down dari hal sepele aja sih. Nah, kayak aku waktu sekolah aja, jadi aku tuh dituntut buat jadi anak yang selalu mendapat juara, jadi anak yang berprestasi. Jadi karena aku tuh dari kecil ya gak pernah dekat sama orang tua aku sampai yang lengket banget gitu, enggak. Bahkan aku waktu SD itu belajar membaca ya sama kakakku. Itu benar-benar beda sih kayaknya dari teman-teman yang lain. Aku tumbuh dengan aku nggak tahu ini pikiran dewasa atau enggak ya, jadi masih ingat banget sih waktu SD itu aku kalau belajar ya sendiri gitu, nggak pernah diajarin yang kayak diejain gitu, nggak pernah. Dan aku berusaha banget sih buat dapet juara itu. Yuk, meskipun waktu SD pas aku di Jawa ya nggak pernah dapet juara 1 ya, juaranya tuh pasti kalau nggak 2, 3 gitu. Terus kelas 4 SD itu aku udah mulai kumpul keluarga sama mama aku. Itu aku semangat banget sih belajarnya, jadi mama aku ngajarin aku ngaji juga kayak gitu. Dan kelas 5 aku pindah ke Kalimantan. Jadi itu puncak aku rajin banget ngaji dan belajar. Itu aku dapet peringkat 1 terus berturut-turut sampai kelas 6. Aku kenal cowok dan peringkat 4, dari peringkat 1 ke peringkat 4 tuh gara-gara udah kenal cowok ya kan, dimana saat itu udah kenal SMS-an sih aku, tapi cuman ya alay-alay gitulah. Terus SMP, aku masuk SMP tuh aku juara 1 lagi sampai kelas 2 semester 2. Nah yang pas kelas 3 nya kelas 9 ya, kalau SMP tuh kelas 9 itu aku kesalip teman sebangkuku tuh, nggak tahu kenapa, apa dia belajar biar lebih giat dari aku atau nggak tahu ya gitulah pokoknya. Dan ketika masuk SMA itu benar-benar drama banget sih. Jadi karena puncak aku kenal cowok yang maksudnya kayak pacaran putus gitu tuh SMP ya, itu mama bapakku tuh sampai kayak udah nggak kasih kepercayaan aku buat ngelanjutin sekolah SMA. Oh my god. Jadi pernah aku tuh sekolah aku mau sekolah gitu kan, kalau SMA kan udah daftar sendiri ya sama teman-teman aku gitu kan. Jadi itu udah ngumpulin persyaratan gitu kan ya, udah fotokopi apa kayak gitulah
ini tuh tinggal bayar aja tuh udah masuk gitu kan besok. Nah jadi pas aku minta uang sama bapak aku, spontan aja tuh bapakku bilang gini, masih ingat banget aku, kamu minta uang, kamu mau sekolah apa pacaran, katanya gitu. Kalau mau pacaran udah nggak usah sekolah gitu kan, ngapain minta uang buat sekolah gitu, sekolah ya sekolah aja, nggak usah pacaran, katanya gitu. Nah dari situ tuh aku tambah mikir dong ya kan, bapak aku tuh ya waktu itu 2 juta apa 3 juta gitu kan ya duit itu buat aku daftar sekolah. Bapak aku ngeluarin duit segitu aja sampai kayak sebegitunya gitu kan ya. Cuman waktu itu kan aku masih kayak apaan sih gitu kan ya, orang-orang aja pada pacaran tuh orang tuanya nggak apa-apa gitu, kenapa orang tua aku kayak gitu kan. Waktu dulu belum mikir tuh, belum mikir sampai yang kayak gitulah, pokoknya tuh orang tua ngomong kayak gitu jelek aja gitu kan. Tapi aku langsung punya prinsip, langsung deh aku jawab kan, ya aku mau sekolah gitu kan. Oke, langsung dikasih uangnya sih, dan aku dari saat itu udah langsung berjanji gitu kan sama diri aku, pokoknya aku harus juara terus, aku harus juara 1 terus. Jadi aku benar-benar belajar banget, dan aneh ya cara belajar aku tuh beda gitu kan ya sama teman-teman yang lain gitu kan. Kalau teman-teman yang lain kan tipe yang kayak menghafal gitu, harus yang kayak misalnya kayak pemerintahan adalah bla 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 gitu kan. Kalau aku tuh enggak, aku tuh tipe anak yang kalau misalnya belajar tuh cukup habis subuhan itu sama habis maghrib habis asar dan juga habis maghrib ya, itu 3 waktu yang aku harus belajar sih. Nggak tahu cuman baca buku sebentar aja atau apa, pokoknya harus. Dan aku tuh bukan tipe orang yang suka menghafal kan, jadi tuh paham aja gitu, memahami dan langsung ingat gitu. Ingatnya tuh dengan ya karena memahami itu gitu loh, bukan yang maksudnya harus ibaratnya dari A sampai Z tuh aku harus hafal semua urutan jawabannya, itu enggak, aku kembangin sendiri sih jawaban itu gitu ya. Finally aku dapet tujuan aku, cuman untuk dapet yang kayak juara 1 yang satu sekolahan tuh aku nggak dapet sih. Nah pada saat itu aku matematikanya anjlok banget, karena semua rumus yang aku hafalin, semua rumus yang aku pahamin tuh nggak ada sama sekali di soal matematika pas aku ujian waktu SMK itu. Dan nilai aku yang paling tinggi sesekolahan of course bahasa Inggris, meskipun cuman nggak sampai 80 pada 80 ya, lupa sih itu, tapi nomor 1 di sekolahan itu. Bangga sih, secara bahasa Inggris kan lumayan susah ya kalau misalnya buat orang-orang yang nggak terlalu suka gitu. Dan intinya aku merasa tidak bangga pada diri aku sendiri tuh ketika aku gak bisa jadi seperti apa yang mau bapak aku mau. Oke, lanjut number 17 ya. Pernah merasa kekurangan motivasi hidup.
Pernah lah, semua orang tuh kayaknya pernah deh berada di posisi itu. Dan aku nggak tahu ya, umur aku sekarang ini itu udah termasuk yang kayak terburuk banget, atau mungkin nanti setelah aku udah menikah, udah punya anak, itu aku punya ujian yang lebih berat lagi mungkin ya. Motivasi, sebenarnya yang paling utama itu motivasi itu ada dalam diri kita sendiri sih. Tapi di saat keluarga kita gak dukung apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, itu langsung blank beneran deh. Motivasi hidup kita tuh bener-bener jadi udah gak ada, gak berarti. Bisa juga gak sih dibilang kalau itu tuh motivasi, kekurangan motivasi dari keluarga? Kayaknya iya juga deh. Oke, lanjut. Number 18, pernah merasa hatimu kosong? Pernah dong. Tapi alhamdulillahnya gini sih, ketika aku baru ngelamun, sedikit aja aku ngelamun ya, itu aku langsung ingat Allah. Oke, maaf ya, mata aku biasalah udah capek. Terus tadi itu pertanyaannya tuh benar-benar buat aku pengen nangis, tapi aku hari ini lagi nggak mau nangis. Jadi oke, segitu dulu video aku, besok kita lanjut lagi.